Heboh, Israel akui cadangan rudalnya habis, kini kami tak mampu lawan Iran sekalipun. Sumber diplomatik rezim Zionis Israel mengakui ketidakmampuan rezim ini dalam menghadapi Republik Islam Iran. Hal itu diakui oleh salah satu petingginya. Kanal 13 stasiun televisi rezim Zionis mengutip beberapa sumber diplomatik rezim ini mengakui ketidakmampuan Tel Aviv untuk menghadapi Iran. Menurut stasiun televisi rezim Zionis tersebut, dalam perang Saif al-Quds yang pecah pada tahun 2021, cadangan rudal kubah besi Israel sudah habis. Sebelumnya, mantan Kepala Dinas Intelijen Militer rezim Zionis, Jenderal Tamir Haiman, memperingatkan strategi Israel untuk melawan Republik Islam Iran saat ini tidak akan membuahkan hasil karena stok senjata mereka telah berkurang dan bisa menyengsarakan mereka apabila berani melawan garda revolusi Iran. Sementara itu, Perdana Menteri rezim Zionis Netanyahu mengklaim bahwa Israel meski tanpa sepengetahuan Amerika Serikat akan menyerang fasilitas nuklir Iran kapan saja. Kami akan melakukan langkah urgen apapun untuk mencegah Iran menguasai senjata atom, bahkan jika langkah ini dilakukan tanpa sepengetahuan Amerika Serikat. Namun hingga saat ini dan beberapa saat sebelumnya setelah Israel mengatakan bisa menghancurkan nuklir Iran kapan saja, hingga saat ini hal itu belum juga terbukti. Mampus Israel gagal serang fasilitas nuklir Iran. Maunya membalas serangan yang dilakukan Iran ke markas militer Israel beberapa hari yang lalu, ternyata Israel malah tidak mampu targetkan fasilitas nuklir Iran. Nyatanya pasukan Israel gagal menembakkan jet tempurnya ke pusat senjata terbesar milik Teheran tersebut. Sementara itu, kegagalan Israel diketawai oleh pihak Iran karena belum usai tangani konflik di negaranya sendiri, malah tambah berulah dan mau menciptakan perang yang baru. Militer Israel yang kala itu mau menyerang dan menembak fasilitas nuklir Iran malah salah sasaran, menjatuhkan rudalnya di lahan kosong yang jauh dari target sebelumnya. Hal bodoh bukan pertama kali dilakukan Israel, sebab banyak sekali rencana dan gerakan Zionis yang akhirnya cuma jadi cemoohan. Sebab tidak ada korban sedikit pun yang jatuh, bahkan hanya buang-buang amunisi saja. Di sisi lain, Israel menuduh Iran menyerang tanker milik mereka pekan lalu. Ini adalah rentetan serangan pesawat nirawak atau drone yang diduga buatan Iran menyerang kapal niaga milik Israel dan negara sahabatnya. Para pengamat militer memperkirakan bahwa tindakan itu dilakukan Teheran untuk menguji presisi dan kapasitas pesawat nirawak buatan Iran. Tuduhan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam rapat kabinet di Yerusalem. Iran sekali lagi melanggar aturan kebebasan pelayaran internasional. Ini tidak bisa dibiarkan. Iran membantah tuduhan Israel tersebut melalui media yang terafiliasi dengan pemerintah mereka. Insiden penyerangan terjadi pada hari Jumat. Ketika itu, kapal Campo Square yang berbendera Liberia tengah berlayar di Laut Arab. Tiba-tiba sebuah benda terbang mendekat lalu menabrakkan diri. Campo Square, walaupun berbendera Liberia, sebuah negara di Afrika Barat, dioperasikan oleh perusahaan Zodiac Maritim. Awalnya diberitakan bahwa perusahaan itu milik pengusaha Israel yang bernama Eyal Over. Namun kantor berita Arutz Zeva kemudian membantah walaupun memang dimiliki oleh seorang pengusaha dari Israel. Surat kabar Jerusalem Post menulis berdasarkan analisis perusahaan konsultasi keamanan Inggris Ambre Intelligence, pesawat nirawak berasal dari Iran. Data mengenai titik tempat benda itu bertolak kembali masih dicari. Campo Square sudah berlayar dari Singapura menuju Fujairah
Uni Emirat Arab, salah satu negara sahabat Israel. Catatan intelijen Israel mengatakan penyerangan kapal niaga oleh Iran berlangsung sejak tahun 2019. Ketika itu, hubungan Iran dengan Amerika Serikat sedang tegang. Sebagai imbas, hubungan antara Iran dan Israel yang memang tidak mulus juga ikut kian memburuk. Sebagian besar kapal yang diserang itu dioperasikan oleh perusahaan Israel. Iran bunuh 2 perwira Israel balas serangan drone di Isfahan. Iran dilaporkan telah membunuh 2 perwira Israel sebagai pembalasan atas serangan sabotase yang menargetkan fasilitas militer di Isfahan. Menurut media yang dikelola pemerintah Iran menyusul pernyataan Menteri Intelijen Iran, Ismail Khatib, bahwa Israel telah menerima tanggapan setelah serangannya yang gagal terhadap fasilitas militer di Isfahan. Seorang juru bicara militer Israel mengkonfirmasi 2 perwira Israel telah tewas. Laporan yang dilansir Memo pada 14 Februari 2023 tersebut mencatat bahwa sumber Israel lainnya telah mengindikasikan pembunuhan kedua perwira tersebut terjadi sebagai bagian dari operasi Iran sebagai tanggapan atas serangan Isfahan. Badan resmi IRNA mengatakan pada Jumat malam pekan lalu bahwa Kementerian Intelijen dan petugas intelijen dari Korps Garda Revolusi Islam Iran telah mengumumkan penangkapan para pelaku serangan yang gagal tersebut. Pernyataan itu menekankan Israel telah terbukti bertanggung jawab atas serangan itu. Pihak berwenang Iran mengumumkan bahwa serangan pesawat tidak berawak di komplek pabrik milik Kementerian Pertahanan di Isfahan telah gagal. Iran mencatat detail ledakan sesekali di lokasi industri. Pejabat umumnya menyalahkan kerusakan teknis atau serangan oleh negara yang bermusuhan. Sejumlah situs militer dan nuklir yang sensitif di Iran telah diserang selama beberapa tahun terakhir. Teheran sering menuduh Israel melakukan serangan semacam itu.